Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reta Harinisa dari kelompok 22B akan menjelaskan tentang uji beda nyata pada acara kedua praktikum rancangan penelitian. Uji beda nyata merupakan uji yang menguji untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara pasangan perlakuan. Uji beda nyata disebut juga suatu prosedur untuk menguji perbedaan pasangan-pasangan perlakuan. Analisis yang dilakukan jika hasil ANAVA menunjukkan adanya perbedaan antar perlakuan, baik perlakuan bentuk kuantitatif maupun kualitatif. Prosedur uji beda nyata terbagi menjadi 3. Yang pertama, uji beda nyata terkecil. Yang kedua, uji beda nyata jujur. Dan yang ketiga, uji Duncan-New Multiple Rank Test atau DMRT. Dan yang keempat, ada uji Danet. Langkah-langkah pengujian uji BNT yang pertama yaitu hitung perbedaan atau selisih nilai rata-rata perlakuan untuk semua kemungkinan pasangan tertentu. Yang kedua, hitung nilai PNT dengan menggunakan rumus. Yang pertama, jika setiap ulangan perlakuan sama atau equal, BNT alfa sama dengan T alfa dikali DB galat dikali akar 2 kali KT galat dibagi R. Yang kedua, jika ulangan perlakuan berbeda atau unequal, rumusnya BNT alfa sama dengan T alfa kali DB galat kali akar KT galat kali 1/R1 ditambah 1/R2. Rumus tersebut terdiri dari 2 bagian yang terpisahkan oleh tanda operator kali. Bagian depan merupakan nilai yang dicari dalam tabel T, sedangkan bagian belakang merupakan rumus salah baku atau standar error, di mana nilai KT galat dilihat pada tabel ANAVA. Dua nilai BNT tersebut digunakan pengujian perbedaan seluruh pasangan perlakuan galat. Jika nilai perbedaan rata-rata kurang dari BNT 0,05, artinya tidak berbeda nyata atau non-signifikan. Jika nilai perbedaan rata-rata sepasang perlakuan lebih besar dari BNT 0,05, artinya perbedaan yang nyata atau bintang 1. Dan nilai perbedaan rata-rata sepasang perlakuan lebih besar dari BNT 0,01, artinya berbeda sangat nyata atau bintang 2. Yang kedua, uji beda nyata jujur. Langkah-langkah pengujian BNJ adalah yang pertama, hitung perbedaan atau selisih nilai rata-rata perlakuan untuk semua kemungkinan pasangan perlakuan. Yang kedua, hitung nilai BNJ dengan menggunakan rumus. Yang pertama, jika ulangan setiap perlakuan sama atau equal, yaitu BNJ alfa Q dalam kurung P DB galat alfa dikali akar KT per R, yang merupakan R yaitu jumlah ulangan dari perlakuan yang dibandingkan dan P jumlah perlakuan. Yang kedua, jika ulangan perlakuan berbeda atau unequal, rumusnya BNJ alfa sama dengan Q dalam kurung P DB galat alfa kali akar setengah KT galat kali 1 dalam kurung 1/R1 tambah R2
tutup kurung. Rumus tersebut terdiri dari dua bagian yang dipisahkan oleh tanda operator kali. Bagian depan merupakan nilai yang dicari dalam tabel Q atau BNJ atau HSD. Sedangkan bagian belakang merupakan rumus salah baku atau standar error, di mana nilai kate galat dilihat pada tabel ANAFA. Nilai BNJ dihitung dua kali, yaitu alfa 0,05 dan alfa 0,01. Sehingga ada dua nilai BNJ, yaitu BNJ 0,05 dan BNJ 0,01. Dua nilai BNJ tersebut digunakan untuk menguji pada seluruh pasangan perlakuan. Langkah selanjutnya yaitu uji nilai perbedaan yang terdapat pada tabel di atas atau langkah A dengan cara yang pertama, nilai pasangan rata-rata sepasang perlakuan kurang dari BNJ 0,05, artinya tidak berbeda nyata atau non-signifikan. Yang kedua, nilai perbedaan rata-rata sepasang perlakuan lebih besar dari BNJ 0,05, artinya berbeda nyata atau bintang 1. Yang ketiga, nilai perbedaan rata-rata sepasang perlakuan yaitu BNJ 0, lebih dari BNJ 0,01, artinya berbeda sangat nyata atau bintang 2. Yang ketiga, uji dan New Multiplex Rank Test atau DMRT. Langkah-langkah pengujian DMRT adalah yang pertama, hitung perbedaan atau selisih nilai rata-rata perlakuan untuk semua kemungkinan pasangan perlakuan. Yang kedua, hitung DMRT dengan menggunakan rumus yang pertama. Jika ulangan setiap perlakuan sama atau equal, yaitu D dalam kurung P alfa sama dengan R dalam kurung DB galat P alfa dikali akar kate galat per R. Jika ulangan perlakuan berbeda atau unequal, dengan rumus D P alfa sama dengan R dalam kurung DB galat P alfa dikali akar setengah kate galat dalam kurung 1 per R1 ditambah 1 per R2 tutup kurung. R merupakan jumlah ulangan dari perlakuan yang dibandingkan dengan P jarak perlakuan. Rumus tersebut terdiri dari dua bagian yang terpisahkan oleh tanda operator kali. Bagian depan merupakan nilai yang dicari dalam tabel DMRT, sedangkan bagian belakang merupakan rumus salah baku atau standar error di mana kate galat dilihat pada tabel ANAFA. Nilai DMRT tersebut yang digunakan untuk perbedaan seluruh pasangan perlakuan dengan jarak perlakuannya. Langkah selanjutnya, untuk nilai perbedaan yang terdapat pada tabel di atas dengan cara yang pertama, nilai perbedaan rata-rata sepasang perlakuan kurang dari D 0,05, artinya tidak berbeda nyata atau non-signifikan. Yang kedua, nilai perbedaan rata-rata sepasang perlakuan lebih dari D 0,05, artinya berbeda nyata. Dan nilai perbedaan rata-rata sepasang perlakuan lebih dari D 0,01, artinya berbeda sangat nyata. Yang terakhir yaitu uji Danet. Uji Danet digunakan untuk membandingkan nilai tengah perlakuan dengan perlakuan kontrol, tetapi tidak untuk membandingkan antar nilai perlakuan tengah. Langkah-langkah yang pertama yaitu hitung perbedaan atau selisih nilai rata-rata perlakuan di luar kontrol dengan nilai rata-rata perlakuan yang sebagai kontrol. Yang kedua, hitung nilai Danet dengan menggunakan rumus. Yang pertama, jika ulangan setiap perlakuan sama atau equal, rumusnya D alfa sama dengan T alfa Danet dalam kurung P DB galat kali akar 2 kate galat per R. R merupakan jumlah ulangan dari perlakuan yang dibandingkan
dan P jumlah perlakuan selain kontrol. Yang kedua, jika ulangan perlakuan berbeda atau unequal, D alfa sama dengan T alfa dan net dalam kurung P dB galat kali akar KT dalam kurung 1/R1 tambah 1/RC. Rumus tersebut dari dua bagian dipisahkan oleh tanda operator kali depan. Bagian depan merupakan nilai yang dicari dalam tabel dan net, dan sedangkan bagian belakang merupakan rumus salah baku atau standard error, di mana nilai KT galat dilihat pada tabel ANFA. Langkah selanjutnya, uji pada nilai perbedaan yang terdapat pada tabel di atas dengan cara nilai perbedaan rata-rata sepasang perlakuan kurang dari D 0,05 artinya tidak berbeda nyata atau non-signifikan. Dan nilai perbedaan rata-rata sepasang perlakuan lebih dari D 0,05 artinya berbeda nyata atau bintang 1. Dan yang terakhir, nilai perbedaan rata-rata sepasang perlakuan lebih dari 0,01 artinya berbeda sangat nyata atau bintang 2. Terima kasih, cukup sekian dari penjelasan tentang uji beda nyata pada kali ini. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan atau berlebihan. Saya Reta Khairunnisa, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.